Halo anak-anak, selamat berjumpa kembali di ibadah Natal. Pasti semua senang, karena kita berjumpa saat ini untuk merayakan kelahiran Sang Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Kita juga senang, karena hari ini Enci lihat hampir semua anak memakai serba baru. Sepatu baru, baju baru, tas baru, dan lain-lain. Tapi sayang, hari ini ada seorang anak yang wajahnya sedih. Namanya Ferdi. Dia datang ke ibadah Natal sekolah minggu kali ini dengan lesu. Tidak ada semangat dalam diri Ferdi saat mengikuti ibadah Natal kali ini. Sampai ibadah selesai, Ferdi tetap berdiam diri. Padahal Ferdi adalah anak yang ceria, senang bercanda dan suka sekali tertawa. Tapi kali ini, Ferdi tidak punya semangat untuk menyanyi ataupun untuk bercanda dengan teman-temannya seperti biasa. Ada apa dengan Ferdi? Selesai ibadah dan setelah anak-anak mendapat bingkisan Natal dari Komisi Anak, Engku David datang mendekati Ferdi yang sedang berjalan dengan lesu. "Ferdi," Engku David memanggil Ferdi. "Ada apa Engku?" Ferdi berhenti sambil menunggu Engku David yang mendekatinya. Hari ini Engku lihat Ferdi seperti bersedih. Ferdi tidak menyanyi dengan semangat seperti biasanya. Tidak ada senyum di wajah Ferdi yang tampan ini, Engku David sedikit bercanda. Tetapi wajah Ferdi tetap tidak ada senyum. "Tidak apa-apa Engku," jawab Ferdi sambil tetap berjalan. Tapi Engku David tidak membiarkan Ferdi pergi dengan wajah yang murung. Engku David tahu ada sesuatu yang disembunyikan oleh Ferdi. Engku David berjalan di samping Ferdi sambil berusaha untuk mencari tahu kenapa Ferdi bersedih. "Engku tahu ada sesuatu yang terjadi, karena Engku tahu kamu anak yang ceria. Tidak mungkin tiba-tiba langsung tidak ada senyum sama sekali di wajahmu," kata Engku David sambil mengajak Ferdi untuk duduk di taman dekat gereja. Ferdi duduk dengan wajah yang menunduk. Tidak mau memperlihatkan kesedihannya kepada Engku David. Sambil menepuk-nepuk pundak Ferdi, Engku David memberikan semangat kepada Ferdi supaya ia mau menceritakan masalahnya. Tidak ada orang yang tidak punya masalah, semua orang pasti punya masalah. Tidak baik menyimpan masalah itu sendiri, ceritakan saja sama Engku supaya masalahmu menjadi ringan, kata Engku David kepada Ferdi. "Saya iri dengan teman-teman," kata Ferdi. "Kenapa?" Engku David memancing Ferdi untuk bercerita. "Mereka bisa membeli baju baru, sepatu baru untuk hari Natal ini. Sedangkan saya tidak bisa. Orang tua saya tidak punya uang. Karena virus corona ini, orang tua saya kerja tidak menentu. Jadi tidak setiap hari bisa kerja dan dapat uang." Ferdi bercerita kesusahan yang dia alami. "Kamu tadi sudah mendengar tentang kelahiran Tuhan Yesus di ibadah Natal?" Engku David bertanya dan dijawab dengan anggukan kepala oleh Ferdi. "Apakah kamu masih ingat bagaimana Tuhan Yesus lahir? Apakah dia lahir di tempat yang mewah? Atau apakah dia memakai pakaian yang mahal?" Engku David bertanya. "Tidak. Tuhan Yesus lahir di kandang dan dibaringkan dalam palungan. Tuhan Yesus juga hanya dibungkus dengan lampin," Ferdi menjawab. "Lalu kepada siapakah berita itu disampaikan oleh malaikat terlebih dahulu?" Engku David bertanya lagi. "Kepada para gembala yang sementara menjaga ternaknya di padang pada waktu malam," jawab Ferdi. "Tidak ada seorang pun dari gembala itu yang memakai baju baru. Mereka datang hanya memakai pakaian mereka dari padang. Mereka datang karena gembira mendengar berita dari malaikat bahwa Juru Selamat yang mereka nantikan telah lahir. Tidak ada yang istimewa dari para gembala, tetapi kehadiran mereka di malam Natal itu menjadi saksi bahwa telah lahir Juru Selamat yang akan menyelamatkan dunia ini. Dan sampai saat ini kita masih mendengarkan berita yang luar biasa itu. Menyambut Tuhan Yesus bukan berarti kita harus punya baju baru atau sepatu baru, tetapi hati kita yang harus baru. Supaya Tuhan Yesus mau masuk dalam hati kita. Percuma baju dan sepatu kita baru, tetapi kehidupan kita tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan tidak akan pernah melihat apakah kita memakai baju dan sepatu baru atau lama, tetapi Tuhan melihat hati kita yang mau menyambut Tuhan Yesus dalam hidup kita." Engku David kembali menambahkan. "Lalu kenapa orang-orang menyambut kelahiran Tuhan Yesus dengan pesta? Dengan baju baru, kue-kue, dekorasi yang indah. Apakah itu semua salah, Engku?" tanya Ferdi. "Tidak ada yang salah. Setiap orang berhak untuk bersukacita karena kelahiran Tuhan Yesus. Dan setiap orang juga punya cara sendiri-sendiri untuk menyambut kelahirannya.
Kalau ada orang yang ingin merayakan kelahiran Tuhan Yesus dengan kue-kue, dekorasi yang indah, baju yang baru, sepatu yang baru, boleh saja. Yang terpenting di sini adalah bagaimana hati kita yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Semua kita tahu bahwa Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan dunia ini. Karena manusia telah jatuh ke dalam dosa. Tuhan Yesus rela lahir di kandang, menderita selama pelayanannya, ditolak, dikejar-kejar, difitnah, bahkan dikhianati sampai pada akhirnya harus ditangkap. Pada saat ditangkap, dia juga harus rela dipukul, dicambuk, diludahi, diberi mahkota duri, dipaku di kayu salib, sampai mati di atas kayu salib. Ditusuk lambungnya. Semuanya hanya karena Tuhan Yesus mengasihi kita, orang-orang yang berdosa. Tidak ada yang sia-sia dari penderitaan Tuhan Yesus, karena pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Kita harus bersyukur, karena kita tidak menyembah Allah yang mati. Allah kita adalah Allah yang hidup, yang merelakan anaknya yang tunggal untuk menjadi penebus segala dosa kita. Jika di hari Natal hati kita bergembira karena mengikuti apa yang menjadi tradisi orang dalam menyambut Natal dengan kemewahan dan bukan karena menyambut kelahiran Tuhan Yesus Sang Juru Selamat, sehingga di dalam hati kita ada iri hati, ada benci, perseteruan, perselisihan, amarah, kepentingan diri sendiri, ada dengki, pesta pora, dan sebagainya, maka Tuhan Yesus tidak akan mau datang di hati kita. Tetapi Tuhan Yesus menginginkan hati kita yang baru, yang dipenuhi dengan buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Mari kita menyambut Natal dengan hati yang baru. Hati yang mau menerima Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, tidak ada iri hati terhadap teman-teman yang punya kelebihan dari kita. Tetapi hati yang mau menyambut Tuhan Yesus dengan sukacita, walaupun baju dan sepatu kita bukanlah baru, tetapi hati kita yang baru yang mau kita persembahkan untuk Tuhan Yesus. Nah sekarang, apakah Ferdi sudah mengerti? Engku David memancing Ferdi. Iya engku. Saya sudah mengerti, bahwa menyambut Natal Tuhan Yesus bukan berarti kita harus mempunyai sepatu dan baju baru. Tetapi hati kita yang baru, yang mau menyambut Tuhan Yesus dalam hati kita untuk menuntun kita melakukan kehendak Tuhan dalam hati kita. Terima kasih engku, sudah memberi saya pengertian tentang Natal. Selamat Hari Natal, engku David. Selamat Hari Natal, Ferdi, engku David membalas Ferdi dan mereka pulang dengan sukacita.